Pernahkah kamu duduk diam, mendengarkan suara hujan seperti ini, dan bertanya pada dirimu sendiri, sampai kapan aku akan ada di dunia ini? Secara naluriah, kita semua ingin umur panjang. Kita berdoa untuk kesehatan. Kita ingin melihat anak-anak tumbuh dewasa, bahkan melihat kuka kita berlarian. Umur panjang adalah berkah. Itu adalah doa yang diaminkan oleh semua orang. Tapi, pernahkah kamu memikirkan sisi lain dari doa itu? Sisi logis yang seringkali luput dari obrolan makan malam keluarga. Bagaimana jika doa itu benar-benar terkabul? Bagaimana jika kamu tidak meninggal di usia 65 atau 70 tahun? Bagaimana jika kamu hidup sampai usia 95 tahun? Hari ini, di tengah ketenangan ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan waktu. Kita akan membahas risiko terbesar dalam perencanaan keuangan yang sering dilupakan orang. Bukan risiko pasar saham hancur, bukan risiko inflasi, tapi risiko yang ironisnya kita harapkan terjadi. Risiko hidup terlalu lama. Mari kita bicara jujur. Kebanyakan orang merencanakan pensiun dengan asumsi standar. Pensiun di usia 55 atau 60, lalu menikmati hidup sekitar 10 atau 15 tahun, dan kemudian selesai. Tapi data berbicara lain. Ilmu kedokteran semakin canggih. Gaya hidup sehat semakin populer. Harapan hidup manusia modern terus bergeser menjadi semakin lama. Bayangkan skenario ini. Kamu pensiun di usia 55 tahun. Kamu merasa tabunganmu cukup untuk 15 tahun. Kamu membayangkan di usia 70-an, mungkin kamu sudah tiada, tapi ternyata takdir berkata lain. Jantungmu masih kuat, paru-parumu masih sehat. Kamu terbangun di ulang tahunmu yang ke-75, ke-80, ke-85, dan tubuhmu masih bertahan. Di satu sisi, ini keajaiban. Tapi di sisi dompet, ini bisa menjadi bencana yang pelan tapi pasti. Jika kamu hidup sampai 95 tahun, dan kamu pensiun di usia 55, artinya kamu memiliki waktu 40 tahun tanpa gaji. 40 tahun. Itu durasi yang hampir sama dengan masa kerjamu dari lulus kuliah sampai pensiun. Bayangkan, kamu harus membiayai hidup kedua yang durasinya sama panjangnya dengan masa kerjamu, tapi tanpa tenaga untuk bekerja lagi. Masalahnya bukan pada hidupnya. Masalahnya adalah, apakah uangmu juga berumur panjang seperti nyawamu? Atau uangmu akan mati duluan di usia 75, meninggalkanmu sendirian bertahan hidup selama 20 tahun berikutnya? Mungkin kamu berpikir, aku punya tabungan 2 miliar. Cukuplah kalau cuma buat makan sederhana. Disinilah jebakan itu berada. Kita sering lupa memperhitungkan musuh yang tidak terlihat, yang menggerogoti uang kita diam-diam seperti rayap memakan kayu, inflasi. Mari kita mainkan imajinasi kita. Uang 100.000 rupiah hari ini mungkin bisa membelikanmu 2 porsi makanan enak di restoran. Lengkap dengan minumnya, nyaman. Tapi ingat, kita sedang bicara tentang durasi 30 atau 40 tahun ke depan. Jika inflasi rata-rata cuma 4% atau 5% saja per tahun, harga barang akan naik 2 kali lipat setiap 15 tahun. Artinya saat kamu berusia 70 tahun, biaya hidupmu sudah 2 kali lipat dari saat kamu pensiun. Saat kamu berusia 85 tahun, biaya hidupmu sudah 4 kali lipat, dan jika kamu sampai ke usia 95 tahun, uang 2 miliar yang terlihat gagah di rekeningmu hari ini, nilainya mungkin hanya setara dengan uang receh yang tidak cukup untuk membayar tagihan listrik bulanan. Kita sering membayangkan masa tua itu biayanya murah. Orang tua kan makannya sedikit, nggak butuh jalan-jalan. Itu mitos. Masa tua mungkin mengurangi biaya gaya hidup, tapi ia menggantinya dengan biaya yang jauh lebih brutal, biaya kesehatan. Saat kita bicara tentang hidup sampai 95 tahun, kita tidak bicara tentang tubuh yang sekuat usia 30 tahun. Kita bicara tentang tubuh yang melambat.
sendi yang mulai kaku, ingatan yang mulai pudar, biaya kesehatan. Teman-teman memiliki tingkat inflasi sendiri, jauh di atas inflasi harga beras atau bensin. Di Indonesia, inflasi medis bisa mencapai 10% hingga 12% per tahun. Bayangkan skenario what if ini di usia 85 tahun. Kamu mungkin tidak sakit keras, tapi kamu butuh bantuan. Kamu tidak bisa lagi menyetir sendiri. Mungkin kamu butuh perawat di rumah, atau setidaknya asisten rumah tangga yang khusus menjagamu. Apakah dana pensiunmu sudah memperhitungkan gaji seorang perawat selama 10 tahun? Dari usia 85 sampai 95, jika tabunganmu habis di usia 80, kepada siapa kamu akan bergantung? Anak-anakmu. Mereka punya beban sendiri, mereka punya anak-anak yang harus dikuliahkan. Mereka punya cicilan rumah yang harus dibayar. Menjadi beban bagi generasi berikutnya adalah ketakutan terbesar banyak orang tua. Kita ingin menjadi orang tua yang mandiri, bukan orang tua yang menjadi tagihan bulanan bagi anak-anaknya. Hidup sampai 95 tahun tanpa persiapan finansial berisiko mengubah berkah umur panjang menjadi beban keluarga yang berkepanjangan. Lalu, apakah kita harus takut berumur panjang? Apakah kita harus cemas setiap kali hujan turun memikirkan masa depan? Tentu tidak. Ketakutan tanpa aksi hanya akan melumpuhkan. Tujuan kita membahas hal ini adalah untuk bersiap. Jika kita sadar ada kemungkinan kita hidup sampai 95 tahun, strategi kita harus berubah hari ini. Pertama, ubah mindset garis finish. Pensiun bukan garis finish. Pensiun hanyalah pergantian babak. Jangan menargetkan tabunganmu hanya cukup sampai usia 75. Targetkanlah sampai usia 95 atau 100. Lebih baik uangnya sisa dan jadi warisan, daripada nyawanya sisa tapi uangnya habis. Kedua, berhenti mengambil risiko rendah di usia muda. Banyak orang terlalu takut berinvestasi. Uangnya hanya ditaruh di tabungan biasa. Ingat, menaruh uang di bawah bantal adalah cara terbaik untuk memastikan uangmu dimakan inflasi. Untuk melawan durasi hidup yang panjang, asetmu harus tumbuh. Kamu butuh investasi yang mengalahkan inflasi dalam jangka panjang. Ketiga, jaga aset utamamu. Aset nomor 1 untuk persiapan umur 95 bukanlah saham, bukan emas, bukan properti, tapi kesehatan. Biaya termahal di hari tua adalah penyakit akibat gaya hidup masa muda. Investasi terbaik yang bisa kamu lakukan hari ini, sambil mendengarkan suara hujan ini, adalah berjanji untuk menjaga tubuhmu. Semakin sehat kamu di masa tua, semakin sedikit uang yang kamu bakar untuk rumah sakit. Hidup sampai usia 95 tahun adalah sebuah perjalanan epik. Bayangkan apa yang bisa kamu saksikan. Perubahan dunia, cicit-cicitmu yang mulai sekolah, teknologi yang belum pernah kita bayangkan hari ini. Itu adalah sebuah privilege. Jangan biarkan privilege itu rusak hanya karena kita malas menghitung hari ini. Mulailah menyisihkan sedikit lebih banyak. Mulailah belajar investasi sedikit lebih dalam. Mulailah hidup sedikit lebih sehat. Anggaplah persiapan ini sebagai surat cinta untuk dirimu sendiri di masa depan. Untuk dirimu yang berusia 90 tahun, yang sedang duduk di kursi goyang, memandang hujan yang sama seperti yang kamu lihat sekarang. Dan dia tersenyum, bukan karena cemas besok makan apa, tapi karena dia bersyukur. Bersyukur karena kamu di masa lalu sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Umur panjang adalah berkah. Tugas kita adalah memastikannya tetap menjadi berkah, bukan musibah. Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak untuk merenung. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.